Puji Tuhan, selamat sore buat kita semua jemaat Tuhan GBD Traji dan teman-teman ada di Telogowiro di Wonosobo. Dan biarkan sore hari ini karena kemurahan dan anugerah Tuhan kita boleh merayakan Natal kelahiran Tuhan yang bagaimana Tuhan sudah datang memberikan kasih-Nya yang luar biasa dalam kehidupan kita. Karena begitu Allah cinta dunia sehingga diberikannya anaknya yang tunggal. Mari sama-sama kita katakan pujian ini.
mempedulikan setiap Tuhan kami jiwa-jiwa yang sudah ditebus oleh darah-Mu. Terima kasih untuk sore hari ini. Biarkan Tuhan hari yang sukacita, hari yang penuh dengan kedamaian Tuhan nyatakan di tengah-tengah kami, sehingga hadirat-Mu boleh nyata Tuhan dan hadir memberkati ibadah saat sore hari ini. Terima kasih Bapa di surga buat kemurahan anugerah Tuhan. Sampai hari ini kami naikkan pujian sembah kami kepadamu, kepada Bapa di surga. Kami mulai ibadah kami dan kami buka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan, bahkan orang-orang yang penuh sukacita. Pertolongan Tuhan yang luar biasa buat saya dan saudara. Kenapa? Karena Dia adalah Tuhan yang mengasihinya. Kita naikkan pujian. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami. Haleluya. Firman Allah yang datang dalam dunia, Dialah Yesus Kristus, lahir buat saya dan saudara. Naikkan pujian Dia sukacita. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami. Dalam kita kami sembah. Dia siapa? Dia Yesus Tuhan kami.
menolong setiap perjalanan hidup kita. Mari kita siapkan hati kita untuk dengar dan menyimpan firman Allah, dan kita menjadi pribadi yang melakukan firman-Nya. Naikkan pujian ini. Ku hidup karena anugerah. Dan berikan kami sebuah hikmat Tuhan untuk kami bisa mengerti apa yang Engkau mau dalam hidup kami, Yesus.
Kami persiapkan siap hati dan hidup kami dalam tangan kuasa-Mu, hingga nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Selamat sore Bapak Ibu, selamat berjumpa dan salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini adalah hari bahagia, hari besar di mana seluruh dunia memperingati kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu tidak lupa saya menyampaikan selamat hari Natal 2020 dan selamat menyongsong tahun baru 2021. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Tema firman Tuhan sore ini berbicara tentang Immanuel. Apa temanya Bapak Ibu? Immanuel, yang artinya Allah beserta kita. Inilah tema Natal nasional tahun 2020. Ya, tema ini diambil dari Injil Matius pasal 1 ayat 23 sebagai dasar pembicaraan ini. Demikian bunyi firman Tuhan, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ini firman disampaikan Tuhan dalam bentuk mimpi kepada Yusuf, yang waktu itu nyaris meninggalkan Maria. Karena Yusuf merasa belum berbuat apa-apa, Maria tunangannya ternyata hamil. Dan pada malam hari sebelum Yusuf meninggalkan Maria, Tuhan datang dalam bentuk mimpi dan Tuhan mengatakan, jangan takut menerima Maria menjadi istrimu. Karena kandungannya itu datangnya dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau namakan dia Immanuel, yang artinya Allah beserta kita. Ya, di dalam pribadi Yesus yang datang ke dalam dunia ini, inilah bentuk dan wujud perhatian Allah kepada manusia, di mana Dia mengatakan Immanuel, yang artinya Allah beserta kita. Sampai kapankah Allah menyertai manusia? Apakah sebatas waktu Yesus datang ke dalam dunia dengan pelayanannya sampai akhir hayat, yaitu umur 33,5 tahun? Setelah itu Yesus bangkit naik ke surga. Apakah janji Immanuel itu masih berlaku bagi setiap manusia? Jawabannya adalah ya. Karena Matius 28 ayat 20 mengatakan, Immanuel, Allah beserta kita itu, janji Tuhan adalah sampai kesudahan alam. Saya bacakan Matius 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi Immanuel itu berlaku bukan hanya sebatas waktu Yesus ada di dalam dunia, tetapi ayat ini mengatakan, aku menyertai kamu sampai kesudahan alam. Apa arti dari kesudahan alam itu? Ya, yang pertama
sampai kesudahan Allah. Pengertian pertama adalah sampai akhir hayat kita. Dan yang kedua, arti daripada sampai kesudahan alam adalah artinya sampai saat Yesus datang kembali yang kedua, atau yang sering disebut dengan datangnya hari kiamat. Inilah janji Tuhan untuk menyertai kita selama-lamanya. Itulah sebabnya sebagai orang percaya memang kita hidup dalam dunia banyak persoalan, banyak masalah. Apalagi hari-hari ini banyak orang khawatir, takut dengan adanya penyakit yang namanya COVID. Seluruh dunia dilanda oleh ini dan banyak manusia hidup dalam suasana ketakutan. Tapi janji Tuhan, kita tidak perlu takut karena Tuhan beserta kita. Paulus mengatakan dalam suratnya, yaitu Roma pasal 8 ayat 31, Paulus mengatakan, kalau Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Saya bacakan itu. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, kalau Allah menyertai kita, memihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Siapa yang akan melawan kalau Allah ada di pihak kita? Saya ingat, saudara, waktu Daud harus berhadapan dengan musuh yang namanya Goliat. Badannya tinggi besar. Dia bangsa raksasa, tingginya 6 hasta lebih sejengkal, berarti 3 meter lebih 5 senti. Semua orang Israel termasuk Raja Saul yang mempunyai postur tubuh cukup tinggi besar, Saul pun takut. Tapi Daud sebagai orang yang percaya, dia merasa bahwa Immanuel itu menyertai. Kalau Allah di pihak kita, kenapa kita perlu takut? Daud menghadapi Goliat dan Daud berkata, kamu menghadap aku dengan tombak dan pedang, tapi aku menghadapi kamu dengan nama Tuhan serta sekalian alam yang engkau hujat itu. Saat itu Daud mulai dengan pengaliannya itu, dia lemparkan batunya. Dan puji Tuhan, batu yang dilemparkan lewat pengalian Daud tepat kena jidat batuknya Goliat dan rebah. Daud segera datang dan mengambil pedang Goliat dan dipotongnya lehernya itu Goliat. Kenapa Daud bisa menang? Karena di dalam peperangan Daud tidak mengandalkan senjata. Daud tidak mengandalkan kepintaran, kepandaian. Dia hanya seorang penggembala domba yang tidak sama sekali mempunyai pengalaman dalam peperangan. Tapi keyakinannya inilah yang membuat dia berani bahwa Allah menyertai dia. Ya, karena itu selama engkau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, engkau tidak perlu takut dengan apapun yang ada di dalam dunia ini. Ya, saya ingat perkataan Yosua, ya, untuk menghibur dan menguatkan orang Israel yang waktu itu hatinya penuh dengan ketakutan. Karena ketika dia survei tentang keadaan tanah Kanaan, ternyata ada 12 pengintai yang disuruh melihat keadaan tanah Kanaan. Yang 10 mengatakan kita tentu tidak bisa masuk. Kita tidak bisa mengalahkan orang Kanaan karena bangsa Kanaan itu tinggi besar, bangsa raksasa, khususnya dari suku Enak. Mereka semua ketakutan karena kesaksian dari 10 pengintai
Tetapi Kaleb dan Yosua mengatakan tidak perlu takut. Selama kita tidak memberontak kepada Tuhan, artinya selama kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, tidak perlu takut. Karena yang menyertai kita itu lebih besar dari musuh-musuh kita. Itu juga ditulis oleh Rasul Paulus dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 4 mengatakan, roh yang ada di dalam kita itu lebih besar dari semua roh-roh yang ada di dalam dunia ini. Yosua mengatakan tidak perlu takut selama kita berada dalam kebenaran firman Tuhan. Yosua mengatakan bahwa bangsa raksasa itu yang datang, yang akan kita datangi itu, kita bisa samakan, kita bisa umpamakan sebagai roti yang bisa kita telan. Ayatnya tertulis di dalam Bilangan 14. Bilangan 14 mulai ayat 9. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Mereka akan kita telan habis. Dalam salinan yang lain, khususnya dalam salinan bahasa Inggris dikatakan, mereka itu kita akan telan seperti kita makan roti. Ya, sebab apa? Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Yosua mengatakan, sebab Tuhan menyertai kita, Immanuel, tidak perlu takut, janganlah takut kepada mereka. Orang yang mempunyai iman, orang yang percaya bahwa Immanuel itu Allah menyertai kita, menghadapi apapun tidak takut. Yosua mengatakan bangsa raksasa yang besar itu kita bisa ibaratkan roti yang bisa kita makan. Ya, pencobaan masalah yang kita hadapi dalam hidup ini, ketika Tuhan menyertai kita, pencobaan masalah yang kita hadapi itu ibarat roti yang sedang dikirim oleh Tuhan. Saya mau tanya Bapak Ibu, seandainya Bapak Ibu disuruh milih mau dikasih roti, enaknya sama, ada yang kecil, ada yang besar. Kira-kira Bapak Ibu milih yang mana? Ayo jujur. Tentunya akan milih yang besar. Ingat, pencobaan masalah dalam hidup yang terjadi dalam hidup kita, ketika kita disertai Tuhan, itu ibarat roti yang sedang Tuhan kirim. Pencobaan masalah hidup ini itu diizinkan Tuhan menjadi vitamin, menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Ya, seringkali Tuhan memakai masalah, pencobaan dalam hidup itu merupakan alat melatih kita dalam peperangan rohani. Hakim-Hakim pasal 3. Ya, Hakim-Hakim pasal 3 itu menerangkan begini. Hakim-Hakim pasalnya yang ketiga, ayat itu berbunyi begini. Hakim-Hakim pasal 3 ayat 1 sampai 4. Inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal untuk mencobai orang Israel itu, dengan perantaraan mereka, yakni semua orang Israel yang tidak mengenal perang Kanaan. Maksudnya hanyalah supaya keturunan-keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang
yang sudah dilatih berperang oleh Tuhan. Yang tinggal ialah 5 raja kota orang Filistin dan semua orang Kanaan, orang Sidon, orang Heti, orang yang mendiami pegunungan Libanon, dari Gunung Baal Hermon sampai ke jalan yang menuju ke Hamat. Mereka itu ada di sana supaya mencobai orang Israel. Ya, Tuhan memakai bangsa-bangsa kafir. Ada 5 raja yang masih ditinggalkan di Kanaan. Ya, dengan perantaraan 5 raja kafir ini yang sering datang mengganggu orang Israel, Tuhan izinkan. Tujuannya apa? Untuk melatih mereka berperang. Orang-orang Israel yang dulu masih kanak-kanak, di bawah umur 20 tahun, mereka dulu tidak ngerti tentang peperangan itu. Ya, mereka dilatih berperang dengan adanya 5 bangsa kafir yang dibiarkan Tuhan hidup berdampingan dengan mereka. Jadi kadang-kadang Tuhan memakai pencobaan permasalahan hidup ini untuk melatih kita berperang, supaya kita bisa cakap. Seperti Rasul Paulus mengatakan, dalam segala hal aku cakap menanggungnya bersama dengan Dia yang memberi aku kekuatan. Itulah sebabnya seraya kita merayakan Natal tahun ini dengan tema Immanuel, yang artinya Allah beserta kita. Kita tidak perlu takut dengan apapun yang kita hadapi di dalam dunia ini. Saya akan kemukakan sore ini tentang beberapa hal yang seringkali membuat manusia itu takut, termasuk kehidupan orang Kristen. Ya, beberapa hal ini kadang-kadang mencekam, menakutkan hidup dari orang-orang, termasuk orang yang percaya. Apa itu? Yang pertama, takut, khawatir mengenai kebutuhan hidup. Apalagi dalam masa pandemi, banyak orang di PHK, jualan gak laku, semuanya serba sulit. Banyak orang khawatir, takut tentang apa yang hendak kita makan, apa yang hendak kita pakai. Tapi lewat merayakan Natal, Immanuel, Allah beserta kita, Tuhan Yesus berkata di dalam Matius pasal 6 mulai ayat 25 dikatakan, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah takut akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pada pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting dari pakaian? Pandanglah burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapa yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapa di antara kamu karena khawatir dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidup? Ini yang sering dikhawatirkan, termasuk banyak orang Kristen juga ketipu dengan iblis, sehingga mereka khawatir, takut. Pertama, menghadapi keperluan hidup. Ya, zaman ini memang semakin sulit, tapi Alkitab mengatakan tidak perlu takut. Tuhan janji, aku menyertai kamu. Kalau burung di udara dipelihara, ya, bunga di padang Tuhan hiasi sedemikian rupa, kita tidak perlu takut.
Ya, walau semua itu dituntut oleh orang kafir, tapi Tuhan bilang, Bapa lebih tahu tentang keperluanmu. Yang penting kita hidup dalam kebenaran. Yang kedua, yang sering menjadi momok yang menakutkan adalah takut khawatir adanya sakit penyakit. Apalagi hari-hari ini seluruh dunia dilanda oleh yang namanya virus COVID yang mematikan. Korbannya memang sudah cukup banyak. Tapi Alkitab mengatakan dalam rangka merayakan Natal, tema firman Tuhan Immanuel, Tuhan menyertai kita. Tidak perlu takut. Asal kita tetap juga harus menjaga protokol kesehatan. Ya, ada janji Tuhan untuk ini. Yang pertama, Keluaran 23 ayat 25. Keluaran 23 ayat 25 yang mengatakan, tetapi kamu harus, ya, Keluaran 23 25, tapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia berkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengah. Selama ibadah itu menjadi soal utama, dalam bahasa Jawa kita harus ngestokake jam-jam ibadah. Jangan ada di antara kita yang meninggalkan jam ibadah gara-gara mencari rezeki, golek sandang pangan, lalu kita ninggalkan ibadah. Itu keliru, karena yang punya berkat itu Tuhan. Asal kita mengutamakan soal ibadah, Tuhan janji bahwa Tuhan memberkati roti makananmu, air minumanmu, dan semua penyakit akan dijauhkan dari tengah-tengah kamu. Inilah janji Tuhan. Dan ini juga merupakan pengalaman saya sebagai hamba Tuhan. Saya tiap hari tetap berusuhan, menemui orang-orang, pelayanan kemana-mana. Saya tidak takut, karena saya percaya pemeliharaan Tuhan, Immanuel itu nyata. Tapi kita tidak boleh jarak, tidak boleh sembrono, tetap jaga protokol kesehatan, pakai masker, ya, cuci tangan terus. Saat kita keluar rumah, masuk rumah, cuci tangan, dan jaga jarak dengan yang lain. Tuhan berjanji menjauhkan kita dari sakit penyakit. Pertama, asal kita tahu mengutamakan ibadah. Yang kedua, selain mengutamakan ibadah, Keluaran pasal 15 ayat 26 mengatakan hidup dalam ketaatan terhadap firman. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya. Benar di mata Tuhan bukan benar menurut karena dewe, tidak. Dan memasang telinga kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Dari sini timbul dalam bahasa aslinya dikatakan Yehovah Rafa, Tuhan tabib penyembuhmu. Ya, jadi soal sakit penyakit kita nggak perlu takut, saudara. Ya, kita cukup hati-hati dan tidak perlu takut. Karena takut itu sendiri menurunkan imun dalam tubuh kita, sehingga gampang diserang oleh sakit penyakit. Asal kita tahu mengutamakan ibadah. Yang kedua, kita mau menuruti firman Tuhan. Apalagi yang sering ditakuti oleh manusia, yaitu takut menghadapi hari esok, ya, masa depan. Banyak orang takut akan masa depan. Kalau mengingat dunia semakin sulit, dunia semakin sukar, banyak orang takut menghadapi masa depan. Bagaimana nanti anak cucuku,
Ya, tapi firman Tuhan bilang tidak perlu takut. Serahkan segala khawatirmu, masa depanmu itu kepada Tuhan. 1 Petrus pasal 5 ayat 7. Ya, 1 Petrus 5 ayat 7 mengatakan begini. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7, dia bilang begini. Serahkanlah segala khawatirmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Soal masa depan hidupmu, masa depan anak cucumu, serahkan semua sama Tuhan. Dialah yang memperdulikan kamu. Ya, inilah janji Tuhan. Immanuel itu berjanji demikian. Jadi soal masa depan pun kita tidak perlu memikir terlalu jauh. Cukup orang hidup dalam kesusahannya sehari dan serahkan semua kekhawatiran itu ke dalam tangan Tuhan. Ya, berikutnya lagi yang keempat yang sering ditakuti manusia adalah takut dengan gangguan dari kuasa gelap, gangguan dari setan. Memang seringkali iblis itu mengintimidasi. 1 Petrus 5 ayat 8 mengatakan iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Apa arti mengaum-ngaum itu? Mengaum itu artinya intimidasi. Singa kalau sudah mengaum, semua mangsa gemeter, takut dan rebah tanpa harus dikejar. Iblis seringkali mengintimidasi dengan macam-macam usahanya supaya manusia hidup di dalam ketakutan. Tapi Alkitab mengatakan dalam 1 Petrus pasal 5, ya, 1 Petrus pasal 5 ayat 8 dan 9 itu dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Orang Kristen tidak diajar kompromi sama setan. Sana angker, sana ada gangguan, lalu kompromi, pakai dukun, disajeni apa. Kita tidak diajar begitu. Kita diajar oleh Alkitab, lawan itu iblis dengan imanmu, maka dia akan lari daripadamu. Ya, ketika Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya, Yesus menyuruh muridnya memberitakan Injil. Ya, mereka pergi dan setelah selesai mengabarkan Injil, 70 murid kembali dengan mengatakan, Tuhan, segala setan pun tunduk kepada kami. Kata segala itu berarti semua setan. Apakah namanya? Semuanya tunduk kepada kami di dalam nama Tuhan. Tuhan bilang, memang aku memberi kamu kuasa. Orang percaya yang hidup dalam kebenaran diberi kuasa menginjak ular. Siapa itu ular? Ular itu adalah iblis. Iblis harus berada di telapak kaki kita sebagai orang yang percaya dan menurut firman. Karena itu tidak perlu takut. Yang kelima yang sering ditakuti manusia adalah kematian. Ya, kematian menjadi momok bagi kebanyakan orang. Tetapi untuk orang percaya, Tuhan bilang, Paulus mengatakan hidup itu Kristus. Dan mati itu apa, saudara? Mati itu untung. Kenapa kok mati itu untung? Kalau kita tetap berjalan menurut firman Tuhan, hidup di dalam Tuhan, mati itu berarti kita pindah dari dunia yang penuh kesusahan kepada tempat yang menyenangkan, yaitu kerajaan surga. 1 Tesalonika 4 ayat 13, ya.
Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Orang yang tidak punya pengharapan, tidak punya iman, ketika keselipahan mereka nangis terus, terlalu susah, karena sepertinya perpisahan untuk selamanya. Tapi untuk orang percaya tidak perlu takut, karena jika kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Orang yang mati dalam Yesus dikumpulkan Allah bersama Dia. Allah itu tempatnya di mana, saudara? Apa Allah tempatnya di neraka? Tidak. Allah tempatnya di surga. Orang yang percaya mati dalam Yesus itu dikumpulkan Allah untuk dimasukkan dalam kerajaan surga. Nah, terakhir adalah kalau Tuhan janji Immanuel menyertai kita sampai kesudahan alam, sampai akhir hayat kita, maka pertanyaannya adalah, Immanuel penyertaan Allah itu berlaku untuk siapa? Matius 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan alam. Immanuel menyertai sampai kesudahan alam itu berlaku bagi semua orang yang melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan oleh Tuhan, alias hidup dalam kebenaran. Itulah sebabnya himbauan firman Tuhan, mari tetap setia ibadah dan hidup di dalam kebenaran. Apapun terjadi, tidak perlu takut, karena Immanuel menyertai kita. Amin. Kita tunduk kepala, kita berdoa untuk firman yang sudah disampaikan. Bapa dalam sorga, terima kasih kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu yang membangun dan menguatkan iman kami, Tuhan. Roh Kudus, tanamkan firman itu dalam kehidupan kami, jadikan kami pelaku-pelaku firman Tuhan, supaya kami boleh mengalami penyertaan Tuhan. Haleluya. Amin. Kita angkat satu nyanyian, El Shaddai tak perlu takut. Dosaku takut karena penjaga. Tidak perlu takut, saudara. Immanuel. Ku minta Yesus pelihara, Dia akan pelihara sepanjang hidup. Selama
inilah perjamuan suci. Sucikan hati pikiran kami, layakkan kami, ajar kami menghargai dan percayakan korban Tuhan. Ketika kami makan minum perjamuan suci, kami alami El Shaddai, kami mengalami Immanuel, Allah tinggal dalam aku, dan yang tinggal dalam aku itu lebih besar dari semua kuasa di dunia ini. Berkatilah perjamuan suci ini, mendatangkan kasihan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang ada persoalan dapat kemenangan dan kesembuhan. Dalam nama Yesus, terima kasih. Amin. Saya bacakan ayat untuk perjamuan suci. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahnya, lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Roti yang sudah diberkati, Yesus katakan, ini tubuhku. Tubuh itu satu dipecah-pecah jadi banyak, supaya kita yang terpecah belah dengan perbedaan suku, bangsa, sosial, ekonomi, tingkat pendidikan, dan hal lain yang mengotak membedakan kita, melalui korban Tuhan kita dipersatukan. Jadi satu dengan Yesus, tidak ada perbedaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sama-sama makan tubuh Tuhan. Haleluya. Ya, saya bacakan untuk kita minum darah Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan. Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikan kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Kenapa? Sebab inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Sama-sama kita minum dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat darahmu, tubuhmu yang mempersatukan kami dengan Tuhan. Lewat darah Yesus kami diampuni segala dosa ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengampuni kesalahan dan dosa kami. Sejauh timur dari barat Allah membuang kesalahan kami. Dalam tubir yang dalam Allah melemparkan kesalahan kami. Terima kasih, kami terima berkat penyertaan Allah. Immanuel, Tuhan menyertai kita di dalam perjamuan suci. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan akhiri ibadah di dalam doa. Shalom, shalom.
satu pun yang terluput dari pengawasan dan pemeliharaan Tuhan. Membuktikan bahwa namanya disebut Immanuel, yang artinya Tuhan menyertai kami. Janji-Mu adalah Engkau menyertai sampai kesudahan alam, sampai akhir hayat kami, sampai kami pulang ke surga, bahkan sampai hari kiamat Tuhan tetap menyertai kami. Terpujilah nama-Mu dalam berkat nama Tuhan Yesus. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara dan saya saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Haleluya, amin. Tuhan memberkati. Immanuel, Tuhan menyertai kita semua. Amin.